Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami kelompok 11 akan menjelaskan materi pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Materi kami yaitu terdapat pada bab 5 dan bab 6. Pemateri pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang bab 5 pada subbab D dan E. Yaitu D, melaporkan hasil diskusi melalui presentasi. Diskusi bermanfaat untuk bertukar pikiran dan berlatih menyampaikan pendapat. Sebuah diskusi yang baik memiliki ciri-ciri yaitu 1. Ada moderator atau pemimpin diskusi yang mengatur giliran dan durasi peserta untuk berbicara. 2. Peserta diskusi memiliki kesempatan yang seimbang untuk berpendapat dan menyampaikan perasaannya. 3. Peserta diskusi bersedia mendengarkan secara aktif pendapat dan perasaan orang lain. Ciri peserta diskusi yang mendengarkan secara aktif yaitu 1. Tidak berbicara ketika orang lain sedang berbicara. 2. Menghadapkan wajah penuh perhatian pada orang yang sedang berbicara. 3. Memberikan dukungan atau tanggapan singkat, misalnya mengangguk atau menggeleng, atau tersenyum dan tertawa singkat ketika ada pembicaraan yang lucu. D. Mampu mengulangi informasi yang disampaikan orang yang berbicara. 4. Peserta mengawali pembicaraan dengan ucapan terima kasih singkat atas kesempatan yang diberikan. 5. Ketika ada perbedaan pendapat, yang dibahas adalah materi atau topik bahasannya, bukan orang yang menyampaikannya. 6. Peserta yang hendak menyampaikan sanggahan mengawali pembicaraan dengan permintaan maaf terlebih dahulu. Contohnya, 1. Maaf, menurut saya pencemaran laut disebabkan oleh perilaku wisatawan, bukan penduduk setempat. 7. Ketika peserta tidak bersepakat pada topik tertentu, tetap ada kesepakatan bahwa tujuan diskusi adalah menyelesaikan persoalan bersama. Ketika pengambilan suara terbanyak terpaksa dilakukan, peserta yang semula tidak sepakat harus ikut mendukung keputusan bersama. Dalam buku ini terdapat contoh di halaman 139 teks laporan yang digunakan sebagai siswa untuk bahan diskusi. Selanjutnya, E. Melaporkan hasil analisis puisi. Majas dalam puisi. Untuk melakukan analisis puisi, kalian perlu memahami majas. Dalam KBBI daring disebutkan bahwa puisi ditulis dengan menggunakan bahasa yang dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Ada 5 majas dalam puisi, yaitu 1. Majas perbandingan, disebut juga perumpamaan, disebut juga simile. Majas perbandingan adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan. 2. Metafora adalah jenis majas semacam perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan. 3. Personifikasi adalah majas yang mempersamakan benda dengan manusia. 4. Sinekdoke adalah majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdode ada 2 macam, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. 5. Perumpamaan epos atau perbandingan epos adalah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang. Majas ini dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pemandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang berturut-turut. Dalam buku Bahasa Indonesia ini juga terdapat contoh puisi yang dapat dilihat oleh siswa. Baik, itu saja dari saya. Pada pemateri 2 saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas materi pada bab 6, yaitu ada 2 subbab. Yang pertama, membuat kesimpulan berdasarkan bacaan. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicara. Ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar yaitu 1. Sederhana, singkat, dan jelas.
2. Pesan dapat tersampaikan. Ketiga, berisi intisari dan dari tulisan. 4. Dimulai dari hal khusus menjadi hal yang umum. 5. Menggunakan kosakata baku. 6. Dapat bergabung dengan kalimat utama. 7. Dapat berupa hubungan sebab akibat atau akibat sebab. 8. Dibuat berdasarkan kata kunci pada kalimat penjelas dan ide pokok. Selain itu, cara membuat kesimpulan berdasarkan bacaan ada beberapa cara, yaitu 1. Baca kembali teks. Pahami dengan betul apa yang telah ditulis dengan cara membaca kembali isi teks untuk memudahkan dalam penarikan suatu kesimpulan. 2. Catat ide pokok dalam teks. Temukan ide pokok pada teks atau tulisan yang telah disusun berupa gagasan atau pokok pikiran yang menjadi fokus tulisan. 3. Tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Kesimpulan pada intinya membuat kalimat yang dasarnya sama dengan apa yang sudah dikemukakan pada bagian awal. 4. Gunakan teknik pengambilan kesimpulan. Bagi seorang penulis, banyak teknik yang dapat digunakan sebagai cara membuat kesimpulan atas hasil tulisannya. 5. Tuliskan opini terkait permasalahan yang ada. Dalam menuliskan sebuah kesimpulan, seorang penulis diperbolehkan untuk menulis pendapat pribadi atas temuan atau fakta yang diperoleh seorang penulis. 6. Ungkap keterbatasan. Dalam suatu penelitian, tidak jarang peneliti menemukan beberapa hal yang membuat penelitinya berjalan tidak maksimal, sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya. 7. Tempatkan diri sebagai seorang pembaca. Hasil akhir dari hasil karya seorang penulis adalah pembaca, karena merekalah yang akan menikmati apa yang telah ditulis, bukan diri sendiri. Kemudian subbab yang selanjutnya itu pada bagian B, menyampaikan argumentasi dalam diskusi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari argumentasi. Argumentasi adalah struktur elemen bahasa sains yang merupakan strategi untuk menyelesaikan pertanyaan, masalah, dan perselisihan dengan menggunakan argumen. Argumentasi dalam pendidikan sains berperan membangun pengetahuan siswa berdasarkan keyakinan dan alasan yang mereka miliki. Selain itu, argumentasi memiliki manfaat, yaitu 1. Siswa akan belajar menyelesaikan masalah secara bertahap. 2. Kemampuan berargumentasi siswa dapat membangun aktivitas sosiokultural melalui presentasi interpretasi. 3. Siswa lebih mudah dan berani mengungkap gagasannya karena didasari bukti-bukti yang mendukung. Adapun ciri-ciri argumentasi yaitu 1. Berisi ide, gagasan, sudut pandang atau tanggapan seseorang mengenai sudut permasalahan. 2. Argumentasi disertai dengan bukti dan analisis. 3. Permasalahan yang dibahas dianalisis secara kritis dan logis. Selain itu, ada beberapa cara menyampaikan argumentasi dalam diskusi. 1. Menyampaikan pendapat setelah mendapat. 2. Gunakan sudut pandang netral. 3. Jangan memaksa orang lain untuk setuju. 4. Menggunakan bahasa yang sopan. 5. Memberikan pendapat sesuai pembahasan. 6. Menggunakan analogi sederhana. Dan 7. Memperhatikan intonasi bicara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, kemudian subbab berikutnya yaitu C. Menggunakan kalimat pengandaian dalam diskusi. Di dalam kalimat pengandaian dinyatakan hal yang ingin dilakukan atau dicapai apabila keadaan atau persyaratan tertentu telah ada atau dicapai. Karena itu, kalimat pengandaian adalah juga kalimat majemuk yang ditandai dengan adanya penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang biasanya dipakai dalam kalimat pengandaian yang menunjukkan rencana atau keinginan adalah jika, apabila, bila, dan kalau. Contoh konjungsi yang dilakukan dalam kalimat pengandaian yaitu jika lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Namun, kalimat pengandaian juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan yang berupa impian atau angan-angan saja, atau bahkan hal yang mustahil dicapai. Kalimat pengandaian jenis ini digunakan pula untuk menyampaikan hal yang sudah terjadi, yang akan berbeda kejadiannya apabila pelaku melakukan hal lain. Konjungsi yang biasanya dipakai untuk ini adalah seandainya, andaikan, seumpama, dan andai. Contoh kalimat menggunakan konjungsi ini
seandainya uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Kemudian subbab yang bagian D menemukan pesan teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis teks yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Struktur teks argumentasi ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, teks argumentasi memuat argumen yang disampaikan atau menunjukkan dasar dari argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kedua, isi atau tubuh argumen. Pada bagian tubuh argumen, penulis menyampaikan pendapat yang berfokus pada usaha yang membuktikan pendapat atau gagasan yang disampaikan di awal pada bagian pendahuluan. Tubuh argumen berisi kalimat pendukung yang berfungsi menjelaskan ide pokok dengan memaparkan fakta, data, dan alasan yang logis. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian terakhir dari struktur teks argumentasi adalah kesimpulan yang berupa ringkasan dari penulis. Kemudian tujuan dari teks argumentasi adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran atau bisa dipercaya. Kemudian langkah-langkah penyusunan teks argumentasi: yang pertama, membuat topik terlebih dahulu; yang kedua, menentukan tujuan karangan; yang ketiga, melakukan observasi lapangan; yang keempat, membuat kerangka karangan; yang kelima, mengembangkan kerangka karangan; dan yang keenam, membuat kesimpulan. Kemudian untuk subbab yang bagian E, merinci argumentasi dalam infografik. Infografik adalah representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafis ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti pada papan peta, jurnalisme, penulisan teknis, dan pendidikan. Manfaat infografik adalah untuk mempermudah penyampaian data, sehingga tampilan data tidak lagi berupa tumpukan kertas tebal, melainkan sudah dalam bentuk ringkas dan lebih mudah dipahami. Kemudian untuk langkah-langkah membuat infografik: yang pertama yaitu memilih topik; yang kedua, melakukan survei atau riset; yang ketiga, mendapatkan data; 4, menganalisis data; 5, membuat narasi; 6, membuat sketsa; 7, mendesain; dan yang terakhir, mengedit. Kepada pemateri terakhir saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan subbab bagian F, memanfaatkan peta pikiran dan penyampaian argumentasi. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Peta pikiran dapat membantu kamu dalam menyusun informasi dan mengalirkannya dalam sebuah ide yang tertulis di kertas. Kamu telah menyusun 5 manfaat pemetaan pikiran untuk membantu mengkomunikasikan mengapa pemetaan pikiran sangat efektif. Berikut adalah 5 pemetaan pikiran. Yang pertama, memudahkan menyimpan informasi. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, peta pikiran mempunyai banyak penerapan yang fleksibel. Dan yang kelima, menginginkan kolaborasi yang lebih efektif. Terus prinsip dasar pemetaan menggunakan teknik curah gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan melukiskannya secara kesatuan di sekitar tema utama, ibarat pohon, akar, ranting, dan daun-daunnya. Tahap pertama, setelah tema ditentukan dan kata kunci hasil curah gagasan dituliskan, dilukis, dan ditandai dengan warna atau simbol tertentu, adalah menyusun ulang kata terkunci tersebut. Tony Buzan mengusulkan menggunakan struktur dasar pemetaan pikiran sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari tengah dengan gambar tema. Kedua, menggunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi. Yang ketiga, pilih kata kunci dan tulis dengan huruf besar atau kecil. Yang keempat, tiap kata gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri.
Kelima, garis itu saling dikaitkan mulai dari tengah, yaitu gambar tema utama. Garis bagian tengah tebal, organis, dan mengalir dari pusat keluar, menjulur seperti akar lalu memancarkan cahaya. Apakah aspek-aspek yang perlu kalian uraikan dalam peta pikiran tersebut adalah argumentasi yang menjadi landasan pemilihan cita-cita. Yang kedua, potensi atau kelebihan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, kelemahan atau kekurangan yang perlu diatasi. Dan keempat, persyaratan atau kemampuan yang harus dipunyai dan PR yang harus dikerjakan. Baik, saya akan menjelaskan subbab bagian G, yaitu menyimak dan menemukan pesan lagu. Menyimak mencakup beberapa hal, yaitu mendengarkan bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, mereaksi atas makna yang terkandung di dalam lagunya. Lagu adalah syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, brama, dan melodi, dan terjadilah hingga membuat harmoni. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bunyi bahasa dan mengumpulkan data-data agar membuat keputusan yang masuk akal. Sekian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Nah, itulah penjelasan kami tentang materi subbab-subbab dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.